Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Guys, pada di Maranatha boleh masuk live itu. Kita nanti orang yang masuk baru kita buat beberapa kita panggil tahu. Shalom, masuk. Shalom, selamat pagi. Di Maranatha, pemerintah kita adalah semua gerai, badai, selanggur. Di minggu tahu kami dua dunia, kami lihat kita dan puji sembah. So, kita semua belah dia kati, kita akan berkumpul kita begitu, membuka, mengangkat jari.
kita terus dengan lagu puji kita yang kuasa namanya. Senjata Allah di dalam kuasa namanya.
ini sekali lagi Tuhan, kami datang menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami bersama-sama untuk merenungkan firman pada pagi ini Tuhan, kiranya Bapa, Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat pada pagi ini Tuhan, bersama-sama, agar firman-Mu Tuhan dapat kami terima dan cerna dengan baik Tuhan. Berbicaralah di hati kami masing-masing pada pagi ini Tuhan. Hamba secara pribadi penuh dengan kelemahan Tuhan. Hamba tidak punya kelebihan apa-apa Tuhan, namun kami percaya satu hal Bapa, lewat firman-Mu pada pagi ini kami semua diberkati. Biarlah apapun yang hamba kongsikan itu datang dari Tuhan, bukan datang dari diri saya sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menyerahkan jika ada roh-roh kegelapan yang ingin mencuri firman-Mu dari hati kami pada pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancur, kami patahkan setiap godaan iblis Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih tim puji sembah. Oke, salam sekali lagi, selamat hari Minggu. Saya ucapkan untuk jemaat Tuhan yang dikasihi semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kita punya kesempatan dan ruang walau sekejap untuk bersama-sama beribadah secara online. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Oke? Mari saya terus membawa kita membuka dan merenungkan di dalam firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita sama-sama melihat dan membuka di dalam Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya ulang. Matius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Garis besar di atas, pencobaan di padang gurun. Oke, saya akan membacanya untuk kita dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Oke, saya akan membacanya bagi kita. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian Yesus menjawab, kemudian iblis membawanya ke Oke, saya mau bacanya lagi untuk kita. Ada masalah. Oke, saya membaca sekali lagi dari ayat yang pertama. Saya ulang lagi. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada yang tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu."
Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, jemaat Tuhan yang dikasihi pada pagi ini, apabila kita melihat dan membaca teks ini dan menerapkannya kembali kepada keadaan dan situasi hidup kita saat ini, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai tawaran yang terlihat sangat menarik, tetapi ternyata menyesatkan kita. Tawaran seperti ini juga, jemaat Tuhan, sulit dielakkan jika kita mengandalkan diri kita, jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan melupakan Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Jemaat Tuhan, biasanya tawaran ini diselubungi ataupun disamarkan dengan bentuk yang indah menurut pandangan kita, kesempatan yang menarik, keperluan hidup, kegiatan rohani, dan lain-lain. Jadi di sini kita belajar akan banyak cara iblis untuk menawarkan sesuatu yang lumayan, tetapi akhirnya membawa keadaan yang merugikan kita sendiri. Jadi mari saya akan membawa kita merenungkan satu tema, yaitu strategi menghadapi tawaran iblis. Mari kita sama belajar. Tuhan Yesus pun dalam teks ini kita melihat dan belajar pada pagi ini. Tuhan Yesus saja pun mengalami tawaran yang berasal dari iblis. Tawaran dari iblis ditujukan kepada Yesus dengan tujuan menggagalkan misi Yesus untuk mengorbankan dirinya bagi penebusan dosa manusia, yaitu dosa kita semua. Iblis menggunakan kesempatan pada saat Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam untuk mengajukan tawarannya. Seperti yang kita katakan tadi di awal, iblis sentiasa mencari kesempatan untuk menjatuhkan dan untuk melemahkan iman kita. Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat keadaan ini di ayat 2, dalam ayat 2. Jadi apakah bentuk tawaran iblis kepada Yesus saat itu? Yang pertama, kita dapat melihat dalam Matius 4 tadi ayat 3, tawaran keperluan hidup. Kedua, tawaran untuk demonstrasi kekuasaan Yesus kepada dunia dalam ayat 5 hingga 6. Oke. Ketiga, tawaran peralihan kepemilikan dari iblis kepada Yesus. Kita dapat melihat dalam ayat 8 hingga ayat 9. Jadi ketiga-tiga tawaran iblis itu dipatahkan oleh Yesus dengan mengutip firman Tuhan yang dilandasi di atas kebergantungan mutlak kepada Bapaknya. Yaitu kita dapat melihat hal ini juga dalam ayat 4, 7, dan 10. Oke. Bapak Ibu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apabila melihat keadaan kita saat ini dan belajar dari teks pagi ini, kita tahu dan kita harus sadar iblis merupakan musuh terbesar kita. Sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak kelihatan namun sangat nyata. Kita dapat melihat dalam Efesus 6 ayat 12.
Oke, Efesus 6 ayat 12 saya tidak akan membacanya untuk kita, tapi Bapak Ibu di rumah boleh melihat, yaitu Efesus 6 ayat 12. Jadi kita melihat apakah strategi kita untuk berhadapan dengan tawaran iblis, atau apa yang harus kita lakukan untuk melawan dan mengalahkan tawaran atau pencobaan yang dilemparkan oleh iblis kepada kita anak-anak Tuhan hari ini. Yang pertama, kita dapat mengalahkannya dengan firman Tuhan. Kita melihat itu dalam Yohanes 15 ayat 3 dan 7 yang berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Melalui firman Tuhan Bapak Ibu, kita mempunyai kuasa untuk melawan setiap tawaran iblis, apapun caranya, tetapi tetaplah berpegang kepada firman Tuhan untuk mengalahkan setiap godaan dan setiap jerat yang dilakukan oleh iblis. Satu-satunya cara adalah tiada yang lain, tiada jalan singkat, tetapi satu, firman Tuhan satu-satunya jalan untuk melemahkan setiap lontaran yang dilakukan oleh iblis. Dia melemah dan menggoda kita dengan segala keadaan dengan firman Tuhan. Kita balik kalahkan dia dengan firman Tuhan juga. Oke, yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Apabila kita melihat dan mendengar firman Tuhan, bukan sekadar harus hanya mendengar, bukan hanya untuk membaca, tetapi kita juga dituntut untuk taat kepada firman Tuhan. Oleh itu hanya satu itu kuncinya, mendengar dan taat dan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang hari-hari ini, Bapak Ibu, apalagi musim pandemi, mengatakan membaca, tetapi semua orang boleh membaca, tetapi belum pasti dapat mentaati firman Tuhan. Oke, kita dapat melihat hal ini kita dapat melihat tentang taat kepada firman Tuhan dan merindukan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 47 dan 48. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Jadi Bapak Ibu, di sini kita dapat melihat pemazmur ini telah menunjukkan kepada kita bagaimana bersikap terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dipegang sampai akhir perjuangan kita di dunia ini. Dipelihara dengan segenap hati, bergantung dan mencintai dan merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, tidak cukup hanya membaca apabila kita tidak merenungkannya dan melakukannya di dalam hidup kita secara pribadi, di dalam hidup kita secara berkeluarga, apalagi berjemaat dan ramai-ramai. Harus kita merenungkannya baik-baik di dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu. Kesimpulannya sekali lagi, kita sebagai manusia kadang-kadang keinginan daging kita dapat melemahkan kita sendiri dan menjatuhkan kita sendiri karena banyak keinginan. Kelemahan manusia hari-hari ini, Bapak Ibu, di mana saja ada saja hal, yaitu karena salah satu banyak kelemahan yang ada pada kita. Manusia hari ini kelemahannya adalah harta, takhta, dan kuasa yang tak lekang dimakan waktu, tak habis ditelan masa. Sekalipun pengorbanan nyawa telah Yesus jalani, namun masih saja kita tergoda oleh tawaran iblis. Apalagi saat ini musim pandemik, banyak kejadian-kejadian yang kita tidak sangka-sangka terjadi. Siapa sangka tahun ini berapa lama kita tidak berkebaktian bersama. Jangan lengah Ibu, Bapak Ibu. Kesempatan seperti ini selalu digunakan iblis untuk menggoda kita. Contoh dalam jemaat, dalam kita kebaktian dulu, jemaat boleh datang 100 dan 200.
Tetapi ketika kebaktian online, dia tidak sampai setengah. Tetapi kita percaya mungkin mereka ada masalah lain internet, dan kita percaya juga Tuhan bersama dengan mereka yang tidak pandai menggunakan internet mungkin. Tapi ingat, jangan mengambil ruang ini untuk mengambil alasan untuk tidak berdoa dan tidak merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak kejadian hari ini yang boleh melemahkan iman kita. Mungkin banyak saja yang boleh menjatuhkan kita, tetapi jangan memilih untuk jatuh, tetaplah bertahan dan bangkit. Sekalipun kita tidak punya kekuatan secara diri kita, secara pribadi, tapi ingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Apabila kita dalam satu pergumulan yang menurut kita di sana titik paling terendah dalam hidup kita, tetaplah bertahan. Jangan mengatakan engkau tidak kuat. Apabila kita mengatakan kita tidak kuat, itu berarti kita mengandalkan diri kita sendiri. Katakanlah kita kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Banyak keluarga hari ini hancur. Banyak juga yang telah mungkin kehilangan ahli keluarga karena pandemi. Tapi percayalah, jangan sampai keluarga kita pun mengalami hal yang sama. Kita percaya Tuhan juga menghiburkan hati keluarga yang kehilangan ahli keluarga karena pandemi. Tetapi jangan biarkan iblis mengambil kesempatan untuk menghancurkan iman kita pada saat ini, Bapak Ibu. Oke, mari kita berdoa pada pagi ini. Firman Tuhan yang saya bawa tidak panjang, tapi saya mau, walaupun poin yang saya bawa adalah singkat, tetapi saya mau kita mengingatkan betul-betul firman Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, hari ini, untuk tetap memperbaiki diri kita, untuk merenungkan siang dan malam firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kekurangan kita, coba untuk perbaiki siang dan malam. Kita harus berpikir dan memperbaiki diri kita dengan firman Tuhan, bukan dengan hal yang lain. Jika kerohanianmu lapar, ambillah firman Tuhan, bukan hal yang lain. Ketika engkau merasa sunyi, carilah firman Tuhan. Ketika engkau merasa buntu, berbaliklah kepada firman Tuhan. Itu satu-satunya cara. Bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada diri sendiri, tetapi tetap bersyukur untuk bergantung dengan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Ketika kita berhadapan dengan cobaan yang hebat menurut kita, tetaplah berbalik kepada firman Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan punya cara untuk membawa kita keluar dan melepaskan kita dan bebas dari setiap cengkaman yang diletakkan oleh iblis. Oke, mari kita berdoa. Apapun pergumulan kita secara pribadi ataupun dalam keluarga sebagai pemimpin, saya tidak tahu. Mungkin firman apa yang saya bawa hari ini tidak cukup untuk kita, tetapi saya percaya setiap kekurangan itu datang dari saya, dan setiap yang baik itu datang dari firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, karena kami telah belajar Tuhan dari firman-Mu pada pagi ini, yang mengatakan kami harus taat dan sentiasa merindukan dan mencintai firman dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, kami tahu kami sebagai manusia banyak kelemahan, Tuhan. Setiap bisikan-bisikan iblis kadang-kadang tidak dapat kami tepis, tetapi kami tetap bergantung dan percaya kepada-Mu, Tuhan. Karena hidup kami, Tuhan, milik Tuhan. Setiap apa yang ada pada kami, Tuhan, itu datang dari Tuhan. Setiap kebaikan yang ada dalam kehidupan kami, yang kami nikmati hari ini, mau itu harta, kesehatan, kekayaan dan keselesaan, itu semua datang dari Tuhan. Jadi Tuhan, kami percaya, beri hati yang tetap menghargai dan mengasihi hati kami, agar kami menghargai setiap waktu yang kami ada, setiap nafas yang kami ada, untuk tetap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk memperbarui iman kami setiap hari, Tuhan, agar kami tetap berpegang pada firman-Mu, Tuhan, agar kami tetap mempunyai strategi untuk melawan setiap muslihat iblis dalam kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan.
Banyak jemaat Tuhan mungkin kekurangan di luar sana secara harta benda saat ini, secara barang makanan Tuhan, apapun itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan itu bukan alasan untuk kami meninggalkan Tuhan. Jangan pernah membiarkan kami menyalahkan orang lain dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami menyalahkan orang di dalam setiap masalah yang kami alami. Biar kami berhadapan dengan setiap cabaran hidup yang kami lewati bersama Tuhan. Kami kuat karena Tuhan, kami teguh karena Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan di Maranatha dan juga yang sedang menonton ini Tuhan. Kami berdoa untuk memberkati mereka Tuhan, yang sedang buntu untuk membayar sewa dan apapun Tuhan saat ini. Engkau kuatkan mereka Bapa. Engkau beri hikmat untuk mereka Tuhan, untuk tetap bertahan dalam keadaan yang saat ini sedang rumit Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda kami ya Bapa. Saat ini apapun masalah mereka Tuhan, saya serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Sebagai anak muda Tuhan, mereka yang menjadi tulang belakang gereja di masa hadapan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati masa depan mereka, dan berkati juga setiap usaha mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Agar mereka tetap bersemangat melayani Tuhan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sebagai anak muda. Kami percaya Tuhan, banyak juga yang sedang ingin mungkin saat ini yang sedang bertekad mau membunuh diri. Mari Tuhan Engkau bisik di hati mereka. Siapapun mereka saat ini yang sedang putus asa Tuhan, bisiklah di hati mereka dan letak di hati mereka bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari mereka. Tuhan bersedia mendengar dan menjawab apa yang mereka minta Tuhan. Kami percaya Tuhan punya waktu di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan anak sekolah minggu Tuhan yang saat ini juga tidak dapat berkumpul seperti biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan, agar mereka mempunyai kesehatan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa sekali lagi untuk semua keluarga jemaat Maranatha. Dimanapun mereka Tuhan yang sedang sakit, Engkau kuatkan mereka untuk tetap bertahan dan tetap memegang firman Tuhan dalam kehidupan mereka sampai akhir Bapa. Kami sebagai hamba Tuhan tidak dapat sesempurna mungkin yang seperti mereka harapkan Tuhan. Kami juga manusia yang penuh kelemahan. Namun Tuhanlah yang sangat sempurna dalam kehidupan kami, yang menyempurnakan segalanya yang tidak sempurna dari kami sebagai hamba Tuhan yang melayani mereka. Namun Bapa, kami percaya Engkau mengasihi mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun jemaat Tuhan Maranatha dan juga jemaat yang dari daerah lain yang menonton pada pagi ini, Engkau berkati mereka yang sedang melihat dan mendengar saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dan juga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tetap membungkusi dan memelihara setiap kami, jauhkan kami dari segala yang tidak baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Jumpa minggu depan. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.